Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini saya masih bisa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Pada kali ini saya ingin membahas atau membedah buku yang berjudul Giat Mendidik Anak Resep Nabi, karya Bapak U'up Kufron, penerbit Media Madani. Lalu di bab pertama ini juga berisikan poin pertama yaitu mendengar kabar istri hamil, langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan suami istri saat mendengar bahwa istri telah hamil. Nah, jawabannya adalah tentunya ungkapan rasa syukur yang tak terhingga karena anak merupakan karunia atau hadiah terindah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, di poin kedua ini ada usia kandungan 4 bulan. Usia kandungan 4 bulan memiliki makna penting dalam Islam karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan proses kejadian manusia 40 hari pertama yaitu berupa cairan kental, 40 hari kedua yaitu berupa segumpal daging, dan 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Nah, proses di atas apabila dihitung berdasarkan bulan yaitu sama dengan 4 bulan. Bulan keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat guna meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat di rahim ibunya. Nah, cara mendidik anak dalam kandungan menurut Islam dapat dilakukan berbagai cara, antara lain yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Dan yang keempat, tidak mengkonsumsi makan dan minuman haram. Lalu menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang syubhat. Syubhat itu yaitu makanan yang belum jelas kehalalannya. Lalu mencukupi kebutuhan si cabang bayi, mengajak bicara calon cabang bayi, dan menjaga perilaku kita. Lalu dilanjut di bab kedua dalam buku ini berisikan menjelang dan pasca kelahiran anak. Di pasca kelahiran anak ini, tentunya persalinan merupakan momen yang penting dan istimewa bagi seorang ibu. Kalau seorang ibu mengalami persalinan, ia sedang memperjuangkan dua nyawa, yaitu nyawa dirinya sendiri dan nyawa anaknya. Karena melahirkan merupakan peristiwa yang berat, maka seorang ibu dianjurkan. Nah, di dalam buku ini juga berisikan apa yang harus dilakukan seorang ibu sebelum pasca melahirkan atau sebelum persalinan. Yang pertama yaitu memperbanyak mengingat Allah. Yang kedua mendoakan bayi. Yang ketiga melafalkan azan dan iqomah. Yang keempat tahnik. Tahnik yaitu mengunyah kurma sampai lumat hingga bisa ditelan. Tujuan tahnik adalah untuk mempersiapkan bayi agar nantinya mudah untuk merasakan manisnya air susu ibu. Dan juga agar mulut sang bayi kuat untuk menyusu. Lalu akikah, memberi nama yang baik dan mencukur rambut bayi. Lalu dilanjut dengan bab ketiga yang berisikan mengenai cara mengasuh dan mendidik anak di usia 2-6 tahun. Sebagai orang tua, tentunya kita harus memastikan tentang hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak, seperti mendidik dengan baik, memastikan hak waris nasab dan kewarganegaraan, dan memastikan memberi ASI pada anak hingga 2 tahun. Karena pemberian ASI sampai anak 2 tahun memiliki manfaat yang luar biasa. Lalu dilanjut di bab keempat, yaitu yang berisikan anak usia 7-9 tahun. Nah, pada masa-masa ini merupakan masa-masa sulit bagi orang tua karena di usia ini anak ingin mengetahui banyak hal dan ingin selalu dimengerti. Lalu di bab ini juga berisikan kapan waktu yang tepat untuk menghitankan anak laki-laki, menanamkan nilai-nilai akidah, mengajarkan tentang pentingnya sholat, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan Rasulullah. Lalu dilanjut bab kelima di buku ini yaitu
anak usia 10-13 tahun. Nah, cara mengajarkan disiplin ibadah kepada anak di sini juga tertuang di dalam buku ini, yang berisikan usia 10 tahun. Anak-anak adalah usia yang menandakan perlunya ketegasan dari orang tua apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak. Namun, suri tauladan yang baik dari orang tua, guru, dan lingkungan hendaknya menjadi prioritas. Karena anak di usia ini lebih melihat apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi orang tua, kesukaan menulis dan membaca dapat dibuat kesempatan untuk memberikan bacaan yang diinginkan sesuai dengan harapan orang tua. Nah, di sini juga tertuang apabila anak usia 10 tahun melakukan pelanggaran, maka penanaman disiplin terbaik adalah dialog dan perencanaan. Seperti contohnya ajak ia berdiskusi secara sosial dan emosional. Anak usia 11 tahun agak membutuhkan ketelatenan. Jadi perlu kita perhatikan lebih. Rasulullah menyuruh setiap orang tua untuk memukul anaknya. Nah, kata memukul ini tentunya bersifat mendidik dan bukan menghukum. Orang tua tidak boleh menjadikan hadis ini sebagai alasan bahwa ia bisa memukul anak semaunya atau kapanpun ia mau. Lalu di sini juga tertuang kita untuk mengajarkan belajar mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya memang harus diakui bahwa usia 10-13 tahun adalah usia di mana secara intelektual ia mampu menggunakan logikanya dalam berargumen dan mengaplikasikan logika tersebut dalam situasi yang konkret. Kemampuan dalam mengambil keputusan dan kecakapan menulis dan berbicara juga meningkat di usia ini. Lalu dilanjut di usia 14-18 tahun. Tergolong di usia anak remaja. Pada usia ini anak baru memasuki masa studi level SLTP sampai lulus SMA ya, yang kemudian disebut sebagai masa pubertas. Masa pubertas adalah masa perubahan drastis, yang mana di usia ini merupakan usia yang rawan. Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu faktor metode pendidikan Islam yang baik adalah dengan memberikan anak suatu lingkungan pertemanan yang baik, bermoral, dan religius. Memberikan nasihat dengan lemah lembut, sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Lalu memberikan nasihat yang menuntun, bukan menuntut, dan pujian yang tulus. Lalu dilanjut di usia 18 tahun ke atas, yaitu merupakan fase di mana anak mulai berpikir dewasa. Orang tua boleh memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Mengajarkan untuk tidak ikhtilat dengan lawan jenis. Orang tua juga harus mengajarkan anak laki-laki dan perempuannya dan segala hal yang membangkitkan syahwat mereka. Mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya ketika anak telah memasuki usia taklif, terkena beban syariat. Maka hendaknya kita mulai memberikan bimbingan tentang tata cara taharah atau bersuci dan mandi wajib, sebab dirinya telah dikenai kewajiban-kewajiban syariat. Mengajarkan pendidikan seks bagi anak yang hendak menikah. Awal dari pendidikan seks bagi anak adalah dengan menjelaskan surat An-Nur, karena di dalamnya terdapat pembinaan moral dan pendidikan seks yang wajib disampaikan oleh orang tua serta kewajiban mandi dan tata caranya. Nah, jika sudah waktunya tiba, izinkan anak menikah. Islam datang menawarkan solusi terbaik, yaitu dengan segera menikahkan anak-anak kita. Berapa banyak kemungkaran kita yang bisa dicegah dengan pernikahan? Pernikahan adalah sesuatu yang sejalan dengan fitrah manusia dan ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang berisikan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan.
Namun barang siapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa karena puasa itu adalah penekan nafsu syahwat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu di bab terakhir, ini berisikan partisipasi dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Nah, pendekatan akan berbeda, tidak sama lagi seperti sebelum berkeluarga. Berikan di dalam bab terakhir ini, berisikan cara-cara untuk berpartisipasi dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Contohnya seperti memberikan nasihat dan masukan seputar problematika rumah tangga. Bila seorang anak laki-laki yang telah menikah, maka kewajiban berbakti kepada ibu ini tidak hilang. Jadi suami adalah hak ibunya. Ini yang perlu dipahami. Bagaimana dengan anak perempuan setelah menikah? Nah, bagi anak perempuan yang setelah menikah, maka haknya menjadi hak suaminya. Salah satu arahan untuk bisa dekat dengan mertua yakni dengan menutup prasangka buruk dan selalu memberikan kasih selayaknya orang tua sendiri. Begitupun sebaliknya, saat menjadi mertua harus memberikan kasih sayang seperti anak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagi para kakek dan nenek agar menjadi kakek dan nenek yang mampu melarang cucunya, bahkan memasaknya untuk menghentikan perbuatan yang salah. Tidak lulu oleh sekedar tangisan cucu, tidak runtuh oleh rengekannya, dan jika memang sebuah kesalahan maka harus dihentikan. Begitulah pandangan saya menurut isi dan inti dari buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi, karya Bapak U'up Kufron. Sekian beda buku saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.